Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk Shio Naga di bulan Januari. Apa sih yang akan terjadi untuk para Shio Naga di bulan Januari? Sudah jalan 1 minggu lebih ya. Ini karena euforia tahun baru, banyak anak-anak yang libur akhirnya nggak bisa bikin video ya. Dasar gaptek mbah. Akhirnya live streaming melulu ya. Kita akan buka langsung bagaimana kehidupan para Shio Naga. Nih naga ya, Mbah Toto udah siap buat Imlek tahun naga kayu nih. Baru ya dikasih dari donatur ya. Pokoknya tiap tahun tuh Mbah hoki melulu ya. Tahun lalu ada donatur yang kasih kamera ya dari Hong Kong tuh, dikirim dari sono, nggak main-main ya. Kemudian dari KKS cewek ya, yang tahun ini dapat kiriman lagi perangkat baru dari KKS juga namanya, tapi cowok dari Ngawi. Terima kasih ya teman-teman ya yang sudah berdonasi ya. Kalau ada kamera yang nggak pakai itu loh ya, kirim ke apartemennya Mbah Toto ya. Kamera handphone nggak pakai itu buat anak-anak ngeklik ngirim apa tuh namanya, reading ya. Hasil reading kan dikirim berupa video by WA ya. Kemudian anak-anak Shio Naga, udah Mbah jangan ngobrol terus, ayo kita Shio Naga di bulan Januari. Kehidupan, karir, rezeki, jodoh, dan yang lainnya di bulan Januari. Seperti apakah kehidupan para Shio Naga di bulan Januari? Kuat, oke. Ini hampir mirip kayak Shio Macan ya. Nggak tune in ya kartunya ya. Kita ganti dulu deh. Kita ganti kartunya. Energinya kurang mantap ya. Kita ganti kartu emas aja untuk menghormati para Shio Naga yang tahun depan ini, tahun baru Imlek nanti memasuki tahun naga kayu. Kehidupan para Shio Naga di tahun 2024 di bulan Januari, masih tahun kelinci ya sekarang ya. Kehidupan, rezeki, karir, jodoh, asmara, keuangan, dan sebagainya. Kita akan lihat seperti apa sih. Menabung ya Shio Naga, jangan lupa menabung. Hasilnya banyak ya, tapi banyak yang terbuang sia-sia. Mungkin kalian terlalu boros menghabiskan duit di bulan Januari awal tahun baru kemarin ya. Sekarang diingatkan nih untuk menabung. Rezeki yang tak terduga banyak. Maaf ya. Sekali lagi Shio Naga, menabung, jangan lupa untuk menabung ya. Shio Naga itu dia tuh pinter banget ngatur keuangan ya. Jadi bukan pelit ya. Shio Naga kalau diong gila-gilaan ya. Kalau udah apa namanya berani keluar duit itu gila-gilaan ya, berapapun dikasih ya. Nah Shio Naga nih diingatkan. Kenapa diingatkan untuk menabung? Ada pengeluaran gak terduga di akhir Januari. Ada beberapa teman yang akan ngutang ya, kalau punya ya diutangin. Atau ada kebutuhan mendesak dari keluarga, dari keponakan, dari adik, kakak, kayak gitu ya. Ini banyak dia butuhnya. Dan itu yang menjadi tabrakan, istilahnya yang menjadi jujukan kalau bahasa Jawa nih ya. Itu kalian dulu pinjem dong, talangin dulu dong, pinjem dulu 100 dong. Nah kayak gitu ya, membuat kalian harus membongkar tabungan. Tapi jangan khawatir loh ya, ini rezekinya melimpah Shio Naga ya. Ini melimpah, ada rezeki yang nggak terduga juga.
Cuman diingatkan jangan lupa untuk berbagi kepada teman-teman, terutama kepada saudara-saudara sendiri terlebih dahulu. Mungkin sih bisa jadi Mbah kasih saudara itu jadi bumerang Mbah, kalau sedikit di ngomongin, kalau kebanyakan kita eman ya. Kadang-kadang nanti saudara yang lain iri ya. Masalah iri itu urusan mereka ya, itu urusan semesta yang mengatur atau urusan karma mereka masing-masing. Tetapi kita memang wajib untuk membantu bila kita memang lebih gitu ya. Karena ini berlimpah nih Shio Naga nih. Jadi diingatkan untuk seperti Shio apa ya tadi ya? Kelinci ya, kelinci juga gitu nih. Mirip nih kartunya nih yang keluar, walaupun kartu yang berbeda tadi. Saya lupa ganti kartu ya tadi ternyata ya. Habis baca kelinci, baca naga, nggak ganti kartu ya. Pantes energinya kok amburadul ya. Gitu ya Shio Naga, ada rezeki nomplok, rezeki yang nggak terduga. Kalian benar-benar harus secepat, gercep untuk masukin tabungan ya. Jangan lupa nih tabungan, ada yang harus disimpan. Karena ada pengeluaran nggak terduga di akhir bulan. Kehidupan secara umum sih oke ya, damai, sejahtera, abadi. Yang mengganggu ini aja nih, orang ngutang ya. Kita langsung lanjutkan ke rezeki para Shio Naga. Bagaimana rezeki para Shio Naga? Shio Naga, ada kegembiraan yang luar biasa nampaknya ya. Ini memang berkat dari kegigihan kalian atau intuisi kalian di dalam menilai sesuatu, menilai pilihan-pilihan. Nah kan, apa aku bilang ya, ada The Impress di sini, ada rezeki yang berlimpah banget nih. Makanya diingatkan, ayo nabung, ayo nabung. Kalau nggak ada duitnya, siapa yang mau dibuat nabung ya? Shio Naga secara kesehatan akan sangat baik, sangat bugar. Mungkin sakit-sakit mata doang, kemudian migrain dan ambeien ya. Kok larinya ke ambeien sih Mbah? Iya, memang itu penyakitnya Shio Naga ya. Shio Naga, Shio Baby, Shio Macan itu penyakitnya ambeien. Karena apa? Suka makan, terus makanannya kadang nggak terkontrol. Akhirnya itu berkaitan ya dengan kesehatan ya. Akhirnya buang airnya kalau nggak kepedesan ya keras banget ya. Akhirnya merusak ambeien. Ambeien juga bergantung dengan stres, tingkat stres kita ya. Kalau stres kita tinggi, asam lambung tinggi, keluarnya juga lewat ambeien juga ya. Itu makanya sebabnya kalian hati-hati dengan makanan yang terlalu enak. Apalagi kalau udah di atas kepala 4 ya. Kehidupan sih memang dimulai dari umur 40 kalau cewek ya. Kalau cowok kehidupan dimulai dari umur gocap ya. Kayak Mbak Toto nih, ABG, aku baru gocap ya. Gitu ya Shio Naga ya, kesehatan bugar, hanya tuh sakit mata ambeien. Kemudian kalau rezeki berlimpah banget. Untuk kalian yang mendambakan anak naga, jos ya, gaspol ya sekarang nih. Karena di sini ada The Impress, lambang kesuburan kalian, lambang keberhasilan, kesuksesan, Dewi Fortuna, Dewi kebaikan, keberlimpahan, abundance ya, kemakmuran, semua ada di sini. Jadi kalau kalian sudah muntup-muntup pengen menikah, segera siapkan untuk menikah dan bikin anak. Biar lahir anak naga. 9 bulan kan hamil ya, masih lahirnya anak naga. Anak naga dipercaya membawa keberuntungan dan hoki tersendiri yang sangat kuat. Jadi jangan khawatirkan bahwa kalian nanti rezekinya di mana nih kalau menikah belum ada modal ya. Kemudian kalau anak lahir dari mana nih? Setiap anak membawa rezeki masing-masing. Itu kuno Mbah, omongan orang kolot ya. Kalian boleh sih ya bilang itu kolot, tetapi ingat Tuhan yang Maha Kuasa
itu selalu menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan bagi makhluk yang hidup yang terlahir. Itu udah bawaan lahir. Jangan menentang itu. Kalau kalian ngomong kayak gitu karena ngatur duitnya aja yang nggak beres gitu ya, atau kurang keras untuk mencari duit. Mbak udah keras banting tulang tapi nggak dapat duitnya. Kurang berdoa. Udah berdoa mbak kurang positif. Kok kurang melulu mbah? Ya yang lebih positif ya, lebih positif, lebih bekerja dengan hati bukan hanya dengan otot doang, maka kalian akan menerima keberlimpahan yang luar biasa. Itu ya kunci naga ya, passion. Kalau kalian bekerja terus banting tulang tapi menggerutu melulu, setelah dapat duitnya hilang dimakan jin ya. Tapi kalau kalian bekerja dengan happy, mencintai pekerjaanmu, mencintai duitmu, duit juga akan cinta sama kamu dan dia datang sendiri. Jadi nggak omong kosong kalau ada bilang dia jadi magnet uang, dicintai uang. Emang kayak begitu ya. Kalau kalian menabung itu berarti mencintai uang. Nggak kalian buang-buang untuk membeli barang, berarti kalian mencintai barang bukan uang. Makanya saya sering bilang domba akan berkumpul dengan domba, serigala akan berkumpul dengan serigala. Kalau domba itu duit tabungan, kalau serigala itu pengeluaran, apalagi untuk sekedar makan ya, maka pengeluaran akan ikut tuh saudara-saudaranya. Tapi kalau kalian menabung, tabungannya akan banyak. Itu ya filosofinya, dipegang bahwa setiap kalian mempunyai hajat, pasti semesta udah menyiapkan apa yang kalian butuhkan. Jangan takut, belum takut ya. Akhirnya nggak terjadi. Lakuin saja, pikirkan jalan keluarnya. Itu ya Shio Naga ya. Intinya rezekinya bagus mbah, jangan khotbah melulu ya. Ada yang komen gitu ya, ini ceramah apa reading sih? Ini reading ceramah ya. Fungsinya memang apa reading? Untuk mengetahui nasib kalian doang? Enggak kan? Cari solusi dong. Yang penting dari reading adalah solusi yang terbaik untuk kalian. Solusinya apa mbah? Menabung ya, untuk karena udah diketahui nih ada pengeluaran yang nggak terduga. Kalau cuman reading, ini ada pengeluaran nggak terduga, nanti ada rezeki yang banyak, terus ada sesuatu yang harus dikerjakan, tapi nggak ada solusinya apa yang terbaik, ya percuma ya, kayak gitu ya. Jadi memang banyak ceramahnya Mbah Toto ya. Kita lanjut ke karir. Karir, kalau rezekinya bagus atau bisa dibalik, kalau karirnya bagus otomatis keuangannya akan naik ya. Tapi belum tentu kehidupannya lebih bagus ya. Karena kalau kalian mengikuti gaya hidup dan nggak sesuai dengan kenaikan jabatan dan karir kalian, nggak sesuai dengan pemasukan, tambahan pemasukan dari kalian, ya sama aja bohong ya. Sama kita gaji naik 10 juta atau naik 5 juta lah ya, jangan tinggi-tinggi, tapi beli iPhone, handphone baru yang harganya puluhan juta, kredit lagi, sama juga bohong, jebol juga. Itu yang namanya gaya hidup. Gen Z suka begitu ya, cepet-cepet akhirnya pinjol ya. Banyak tuh adminnya Toto yang beberapa sih, nggak banyak sih, anggap aja satu lah ya, kena pinjol ya, pusing kepala ya. Itu ya Shio Naga ya. Kita lanjutkan ke karir nih. Para pekerja dan pengusaha akan berlimpah ruah pekerjaannya ya. Mbak, kalau pekerja jangan berlimpah ruah pekerjaannya ya, capek mbak. Ya intinya kalau pekerjaanmu banyak dan kalian bisa menyelesaikannya dengan baik, akan ada nilai tambah dong untuk kalian ya kan. Paling enggak amanah yang diberikan kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Ini The Hero Pen nih, kebijaksanaan bagaimana kalian mengatur waktu, bagaimana kalian mengatur kerja, perencanaan yang matang di bulan Januari akan membuat kalian happy, naik jabatan, dipromosikan, dapat bonus, dapat komisi ya, insentif jalan terus. Itu ya buat para pekerja ya. Oke, yang penting satu ini kita tutup dulu deh, nanti di
Ini nanti untuk energi cinta ya, asmara. Begitu ya para Shio Naga ya. Jadi duniamu, cintai duniamu, cintai pekerjaanmu menjadi sebuah passion, maka kalian akan jalan-jalan, dolan-dolan sambil senang-senang dapat duit. Untuk para pengusaha luar biasa ya, balancing the temperance adalah cerminan bahwa yang kalian kerjakan sesuai dengan apa yang nanti kalian hasilkan. Dalam bahasa balikannya, semua yang keberhasilan akan kalian bisa capai dengan usaha sekeras apa kalian ingin meraihnya gitu. Pengusaha akan dapat banyak kesempatan dan peluang-peluang baru di dalam kehidupannya. Beberapa toko juga bisa buka cabang. Saatnya sekarang ini mempersiapkan buka cabang ya. Atau nanti di akhir Januari segera eksekusi. Kalau untuk Shio Naga, sebelum masuk tahun naga, kalian harus sudah mempersiapkan diri nih. Supaya nanti pas di tahun naga kalian bisa terbang. Mbah, naga ciong mbah. Ya, itu buat orang-orang yang lemah ya. Buat orang-orang yang kuat nggak ada kata ciong. Boleh diwaspadai. Boleh ciswa, boleh function, atau boleh dikias semacam apapun. Asal jangan takut, jangan membuat kalian mental down. Untung sih ya naga jarang yang mentalnya tempe ya. Dia mentalnya bener-bener baja gitu ya Shio Naga ya. Jadilah naga yang sejati, bukan takut karena ciong, tapi waspada, hati-hati, itu bijaksana banget untuk kalian para pengusaha. Oke, sebelum masuk tahun naga, ditata feng shui rumah kalian, kantor kalian, letak dapur, letak tandon, letak pintu, supaya nggak nambah parah ke kedudukan kalian. Tapi kalau sudah kalian nyaman dan rezekinya banyak, ya udah jalani aja ya. Itu adalah berkah untuk kalian para Shio Naga. Kita lanjutkan ke kisah asmara. Banyak peningkatan nih asmara untuk kalian para Shio Naga ya. Yang single dan single parent akan datang seseorang untuk melamar kalian ya. Bisa jadi lamaran sebagai pacar dulu sih, tapi ini adalah hal yang indah untuk kalian bisa lakuin. Hal yang indah untuk kalian bisa kerjakan. Hal yang cukup indah untuk kalian bisa gebetan-gebetan itu loh ya, untuk bisa kalian kelola menjadi pacar atau hubungan yang baik. Untuk para keluarga Shio Naga dan yang sudah punya pacar ataupun yang sudah menikah, kekuatan pada dirimu adalah di mana kalian percaya pada pasanganmu. Shio Naga itu cuek sih ya. Jadi kayaknya sih masalah kepercayaan kepada pasangan dia nggak kurang ya. Kepercayaan kepada pasanganmu adalah kekuatan kehidupan di dalam keluarga kalian. Terutama di bulan Januari. Karena apa? Mungkin akan ada gosip yang akan lewat sehingga membuat kalian emosi, cemburu ya, CBRBT, cemburu buta. Ada beberapa yang akan CBRBT ya. Kemudian beberapa kalian mungkin ada unek-unek nih pasangan kalian nih. Pasangan kalian ada yang menginginkan sesuatu tapi nggak berani ngomong ya. Merencanakan sesuatu tapi nggak berani ngomong. Jadi intinya terbukalah, perbaiki komunikasi ya para Shio Naga. Mungkin beberapa pasangan kalian lagi merencanakan sesuatu tapi belum berani ngomong. Atau kalian yang sudah merencanakan sesuatu tapi belum bisa menepatinya. Kalau itu memang terjadi, ya lebih baik bicara terus terang. Katakan bahwa oh ini belum bisa dilakuin karena ini. Kalau kita komunikasinya baik dan cari waktu yang tepat, akan diterima dengan baik.
Tapi intinya keluarga naga akan kuat banget selama bulan Januari. Akan banyak keindahan, banyak keajaiban yang terjadi. Kemudian munculnya ide-ide baru atau kemesraan baru untuk membuat kalian menjadi romantis. Akan banyak waktu yang terbuka untuk kalian di bulan Januari. Begitu ya, semoga para Shio Naga selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat tutu.